Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, lebih tepatnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Materi kita kali ini adalah materi kedua. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, mohon maaf sebelumnya, tetapi saya berjanji kepada ketua program studinya akan menuntaskan mata kuliah penelitian berdasarkan fungsinya sesuai dengan target tatap muka yang sudah ditentukan oleh program studi, yaitu 4 kali. Nah, kali ini tema kita adalah penelitian berdasarkan fungsinya, pengantar metodologi penelitian pendidikan kelas daring, karena ini dilakukan secara daring. Baik, pada dasarnya penelitian itu dibagi menjadi 3, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluasi. Artinya dilakukannya sebuah penelitian tujuannya itu yang pertama untuk dasar, nanti saya akan jelaskan, kemudian terapan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Apa sih sebenarnya penelitian dasar itu? Penelitian dasar ini adalah penelitian yang diperuntukkan atau digunakan bagi pengembangan suatu ilmu serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menentukan teori baru. Nah, peneliti yang melakukan penelitian dasar ini memiliki tujuan pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, dan seorang peneliti tidak perlu memikirkan apakah pengetahuan ini bermanfaat bagi orang lain secara langsung ataupun tidak langsung dari hasil penelitiannya tersebut. Kenapa? Karena ada sendiri penelitian terapan. Dievaluasi setelah kita teliti apakah ini berguna atau tidak berguna bagi orang lain. Itu ada sendiri penelitiannya, yaitu penelitian terapan. Nah, penelitian dasar bisa juga disebut sebagai basic research atau pure research atau juga fundamental research, yang semuanya itu sama, artinya penelitian dasar. Nanti kita contohkan di akhir video ini. Nah, penelitian dasar sebagai keywordnya, kata kuncinya itu adalah untuk mengetahui. Jadi kalau ada deskripsi, apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menjelaskan atau memprediksikan fenomena-fenomena alam atau sosial. Nah, begitu. Hasil dari penelitian dasar ini mungkin belum dapat dimanfaatkan karena sejak awal saya sampaikan bahwa penelitian dasar ini adalah penelitian terhadap teori atau pengetahuan umum yang tidak ngurus apakah ini bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Nah, tapi ia memiliki tujuan tambahan, yaitu pengetahuan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah, serta untuk meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah. Jadi intinya adalah penelitian dasar itu penelitian yang murni ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk amal. Nah, pada tahapan kedua dan ketiga ini sudah berbeda lagi pada tahapan al-ilmu lil amal. Kalau ini ilmu lil ilmi, al-ilmu lil ilmi, ilmu untuk ilmu, ilmu untuk sebagai teori, ilmu sebagai sebuah pengetahuan saja. Tetapi di tahapan kedua, yaitu penelitian terapan, itu sudah al-ilmu lil amal. Jadi kita sudah memikirkan dan juga mempertimbangkan apa fungsi dari sebuah ilmu tersebut. Kalau sebutan orang-orang pesantren bisa kita kenal dengan al-ilmu bila amalin karojuli bila syajarin misalnya, atau bila dukhonin. Ilmu tanpa amal seperti laki-laki yang tidak merokok misalnya, karena contohnya saya merokok soalnya. Saya boleh jadi contohnya kita ketahui al-ilmu bila amalin kasyajari
bila thamratin misalnya, seperti pohon tanpa buah. Jadi ilmunya hanya dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, tidak dimanfaatkan atau ditularkan atau berfaedah kepada masyarakat secara luas. Nah, disitulah kemudian kita mengetahui penelitian terapan atau applied research. Nah, applied research sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu gampangnya adalah ini ilmu sudah diteliti, berarti penelitian dasar kan, diteliti. Kemudian apakah bermanfaat untuk orang lain itu yang meneliti adalah model penelitiannya, model penelitian terapan. Ya, secara ilmiah bisa didefinisikan sebagai penelitian terapan itu adalah penelitian yang berkaitan dengan kenyataan praktis, ya, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar. Saya katakan tadi kan, tadi penelitian dasar apakah bermanfaat diuji melalui ilmu terapan. Ada sebuah teori misalnya, dia mengatakan orang yang sebelum masuk rumah membaca atau sebelum masuk masjid membaca doa itu jiwanya lebih tentram, ya, yang membaca doa lebih tentram dibanding orang yang masuk masjid tanpa membaca doa, misalnya begitu. Teorinya seperti itu. Apakah itu benar? Begitu adanya, maka itu perlu dilakukan penelitian. Apa penelitiannya? Penelitiannya adalah penelitian terapan. Contoh lagi misalnya, secara teori, apa misalnya ya, orang yang semakin pandai, semakin cerdas, semakin pintar dia, semakin tinggi ilmunya, maka teorinya adalah dia akan semakin luas pemikirannya, semakin terbuka, semakin toleran kepada orang lain. Apakah benar adanya seperti itu? Maka perlu ada penelitian-penelitian lanjutan yang mengumpulkan orang-orang yang pandai misalnya, yang pintar, yang pengetahuannya tinggi dikumpulkan, lalu dibuktikan melalui penelitian terapan. Apakah benar dia semakin toleran, semakin terbuka, dan semakin menghormati dan menghargai orang lain, dan seterusnya. Itu penelitian terapan. Nah, secara teoritis penelitian terapan ini menguji tentang manfaat dari teori-teori ilmiah serta mengetahui hubungan empiris dan analisis dalam bidang-bidang tertentu. Teorinya A, apakah dalam prakteknya A juga? Nah, itu perlu diteliti di dalam penelitian terapan. Kalau dikasih adonan, kalau dikasih gula itu akan semakin menambah cita rasa misalnya. Nah, ini perlu dipraktekkan. Apa kandungan di dalam gula dan seterusnya. Apakah benar menambah cita rasa dan seterusnya. Itu diteliti dan seterusnya. Itu ya, itu contoh saja. Kemudian penelitian terapan ini dapat pula diartikan sebagai studi sistematik dengan tujuan menghasilkan tindakan aplikatif yang dapat dipraktekkan bagi pemecahan masalah tertentu. Misalnya ini karena jurusan pendidikan semua, teori-teori pendidikan itu dikaji ya dalam bidang tertentu, dikaji belum ini, kemudian dimanfaatkan. Lah, pemanfaatan dari teori pendidikan itulah bisa disebut sebagai penelitian terapan. Nah, oke, baik. Kemudian penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif ini pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya dapat dibedakan ya dari penelitian terapan. Kenapa? Secara nomenklatur atau secara nama aja udah berbeda. Ini penelitian terapan, pasti dia meneliti secara aplikatif. Ini penelitian evaluatif, berarti walaupun ini juga aplikatif, tetapi dia menguji apakah penelitian terapan ini sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan atau tidak. Maka ya, makna dari evaluatif itu merujuk pada kata kerja yang menjelaskan sifat suatu kegiatan, dan kata bendanya adalah evaluasi. Itu ya, penelitian evaluatif menjelaskan adanya kegiatan penelitian yang sifatnya mengevaluasi terhadap suatu objek. Kita
misalnya menerapkan teori tindakan kelas, ya, dalam satu kelas tertentu atau dalam beberapa kelas misalnya, ya. Kemudian apakah penelitian saya dengan menggunakan teori tindakan kelas itu sudah menghasilkan kesimpulan yang sempurna atau tidak, itu bisa dilakukan melalui penelitian evaluatif gitu, dan seterusnya. Nah, baik, saya untuk mempermudah persoalan, ya, karena ini hanya pengantar, nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu jangan kemudian, wah ini kok jelimet sekali mau penelitian, jangan. Tapi nanti pada prosesnya nanti penelitian itu akan dibimbing oleh seorang pembimbing. Kalau skripsi itu 2 orang pembimbing, kalau jurnal dan buku itu 1 pembimbing. Nah, itu nanti akan mengarahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian membuat tugas akhir nantinya. Jadi jangan kemudian berpikir ruwet dulu sebelum kita kerjakan, ya. Tentu ini karena waktunya sangat terbatas dan dilakukan dengan pertemuan daring. Jadi terkesan teoritis banget apa yang saya sampaikan gitu. Dan saya juga menyampaikannya di depan HP sendirian gitu, ya. Jadi kurang interaktif memang. Tapi nggak masalah, nanti pada proses pelaksanaan penelitian bisa kita dampingi sampai selesai begitu. Dah, kita coba sekarang kita lihat karakter dan penelitian dasar, terapan, dan evaluasi. Oke. Nah, pada penelitian evaluasi misalnya, ya, topiknya, mohon maaf. Topik itu bahan kajian atau apa sih yang dikaji dari penelitian tersebut. Nah, kalau penelitian dasar itu topiknya adalah ilmu pengetahuan, sosial, dan perilaku. Kalau orang misalnya sering belanja, itu perilakunya apa? Kalau orang sesekali belanja, itu memang pelakunya apa? Kalau orang jualan misalnya selalu membawa Al-Qur'an, misalnya jualan madu bawa ayat Al-Qur'an, jualan obat bawa ayat Al-Qur'an, itu bagaimana perilaku seperti itu. Nah, itu penelitian dasar. Kemudian kalau penelitian terapan apa? Pendidikan, teknologi, kedokteran misalnya, ya. Kalau di obat kalau ada anak misalnya begitu, ya, malam Jumat tidak tidur sampai jam 11 malam, teorinya kalau dikasih CTM dia akan tidur misalnya. Nah, itu dibuktikan apakah benar, ya, anak kecil dikasih CTM itu bisa tidur dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu apa kandungan CTM, kemudian apa hubungan antara CTM dengan menidurkan anak. Contoh ini, ya. Tentu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian sudah paham sekali. Nah, sekarang penelitian evaluasi program lembaga, ya. Jadi ada sebuah sekolah misalnya, ada perguruan tinggi, ada pondok pesantren, dia menerapkan teori tertentu. Lalu dari penerapan teori tertentu itu kita evaluasi apakah sudah sesuai, apakah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau tidak. Ya, pelaksanaan kegiatan. Jadi misalnya melaksanakan kegiatan tertentu, kita evaluasi apakah kegiatan itu memberikan dampak pada orang lain atau tidak, gitu, ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya kalau penelitian dasar itu adalah menguji teori. Tadi saya sudah sampaikan, menguji prinsip dasar, dalil, dan seterusnya. Kalau penelitian terapan menguji kegunaan teori. Tadi saya bilang terapan itu memang lebih aplikatif. Jadi kalau di dasar itu mengkaji teori, kalau di terapan mengkaji apa sih gunanya teori tersebut, menjelaskan hubungan empirik antara teori dengan tindakan, antara teori dengan kenyataan, dan seterusnya gitu, ya. Kalau evaluasi bagaimana? Mengukur manfaat. Sejauh mana kebermanfaatannya? Oh, ini ternyata bermanfaat tapi kecil sekali. Maka perlu kembali lagi itu kepada penelitian dasar, mencari teori lagi, digagas lagi, kemudian diteliti secara terapan. Nah, gitu, ya. Diterapkan, diteliti, baru setelah itu dievaluasi. Jadi tidak bisa kita mengunggulkan salah satu. Oh, berarti lebih unggul evaluasi ya, penelitian evaluasi ya. Oh, berarti lebih unggul penelitian terapan. Tidak bisa.
Karena berangkatnya penelitian itu jadi berangkat dari penelitian dasar dulu untuk menentukan sebuah teori, hasil dan seterusnya itu berangkat dasar dulu. Baru kemudian dipraktekkan itu ke terapan. Baru kemudian dievaluasi sejauh mana kebermanfaatan tersebut, itu namanya penelitian evaluasi. Oke, tingkat generalisasi hasil penelitian. Contoh misalnya, orang kalau makan mengkudu itu akan menambah stamina tubuh. Di mana? Oh, dibesuki. Apakah sama hasilnya ketika dimakan oleh orang Jombang misalnya? Nah, itu namanya apa? Generalisasi hasil penelitian. Apa yang dilakukan di Besuki apakah sama dengan yang dilakukan ketika di Jombang dan seterusnya. Kalau penelitian dasar itu abstrak, umum. Sama juga terapan juga umum terkait bidang tertentu. Evaluasi konkret. Kenapa? Karena yang diteliti orang Besuki, yang ini diteliti orang Jombang, maka beda juga objek penelitiannya, maka tentu akan beda hasilnya. Oke, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian adalah menambah pengetahuan dan mengembangkan teori, sudah saya jelaskan. Kemudian kalau yang terapan, mengembangkan penelitian dan metodologi dalam bidang tertentu. Mengembangkan, jadi dipraktekkan itu dalam rangka mengembangkan juga. Makanya ada makalah atau ada hadis yang berbunyi man allamah ilman allamallahu ma lam ya'lam. Man amila ilman allamallahu ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan suatu ilmu, artinya menerapkan, ya, diterapkan, maka Allah akan menambah, akan mengajari dia ilmu baru. Itu artinya bahwa kalau kita melakukan penelitian terapan, maka sebenarnya dia ingin mengembangkan penelitian tersebut. Mengembangkan itu berarti bertambah kan, gitu ya. Oke. Kalau evaluasi apa? Sebagai landasan dalam pembuatan keputusan. Jadi untuk membuat keputusan tertentu harus menggunakan teori ini, teori itu. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah penelitian evaluasi. Supaya apa? Supaya apa yang diputuskan oleh seorang pimpinan itu tepat sasaran dan membuahkan hasil yang maksimal. Saya kira itu untuk pertemuan kedua ini. Dalam waktu dekat saya akan upload juga pertemuan ketiga dan keempat. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.